Tahukah kamu di mana pertama kali matahari terbit di dunia? Terletak di Samudra Pasifik, ada sebuah negara kecil bernama Republik Kiribati. Negara ini begitu indah, tak kalah dengan tetangganya Hawaii. Kiribati telah dihuni bangsa Mikronesia sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan 1300 Masehi. Orang Fiji dan Tonga tiba di Kiribati sekitar abad ke-14. Kemudian mereka membaur dengan etnis setempat, membentuk masyarakat dan budaya Mikronesia Kiribati tradisional. Penduduk lokal Kiribati bernama Kiribati. Mereka mengartikan T dengan S, sehingga mereka mengartikan Kiribati dengan Kiribias. Etnis utama Kiribati adalah suku Mikronesia dan Tuvalu. Kapal-kapal penjelajah Eropa datang ke Kiribati pada abad ke-17 dan 18 dalam upaya naik kapal pesiar mengelilingi dunia atau mencari rute dari selatan ke utara. Karena berada di dekat International Deadline, maka Kiribati menjadi tempat pertama di bumi yang merasakan sinar matahari saat matahari terbit. Kiribati diperkirakan memiliki populasi 115.000. Bahasa resmi negara adalah Gilbert dan Inggris. Kiribati mencakup bagian dunia yang lebih ringan ini. Mata uang resmi adalah dolar Australia. Sebagian besar populasi adalah Kristen. Sumber utama ekonomi negara adalah pariwisata yang menyumbang 20% dari PDB. Kiribati adalah salah satu negara termiskin di dunia. Sayangnya, di balik keindahannya, Kiribati terancam tenggelam, layaknya Atlantis. Banyak sekali fakta unik dan menarik yang bisa didapat dari Kiribati. Beberapa faktor yang membuat Kiribati terancam tenggelam adalah titik tertinggi di negara ini hanya 81 meter. Pada tahun 1999, dua pulau tenggelam karena naiknya permukaan laut, dan Kiribati salah satu negara yang paling terancam karena perubahan iklim di planet bumi dan bahkan mungkin akan hilang dalam 50 tahun ke depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kiribati membeli 6.000 hektar tanah di Fiji jika seluruh populasinya perlu direlokasi. Ibu kota Kiribati adalah Tarawa, sebuah pulau tersendiri. Ibu kota ini terletak separuh perjalanan antara Hawaii dengan Australia. Kiribati terdiri atas 33 pulau yang terbagi dalam 3 pulau besar, yaitu Pulau Line, Pulau Punik, dan Pulau Gilbert. Sebagian besar dari pulau-pulau ini berupa atol karang atau pulau karang. Dari 33 pulau, terdapat 21 pulau yang tidak berpenghuni. Kepulauan Gilbert atau Kiribati menjadi protektorat Inggris di tahun 1892 dan kemudian menjadi koloni Inggris pada tahun 1915. Namun kemudian dikuasai Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1941. Makin dan Tarawa adalah tempat kemenangan pasukan amfibi utama Amerika atas pasukan Jepang di tahun 1943. Kepulauan Gilbert diberi pemerintahan sendiri oleh Inggris di tahun 1971, kemudian merdeka sepenuhnya di tahun 1979, dan diberi nama Kiribati. Amerika melepaskan seluruh klaim atas Kepulauan Pinik dan gugusan Pulau Line pada perjanjian tahun 1979 dengan Kiribati. Pulau Banada adalah satu-satunya pulau yang benar-benar berupa pulau, dikenal sebagai Pulau Samudra. Pulau lain terdiri dari atol dan batu karang. Petani di Kiribati sangat sulit karena tanahnya tandus dan hujan yang tidak menentu. Namun di sana banyak ditemukan makanan seafood. Karena kekurangan sumber daya alam, Kiribati termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Ekonomi Kiribati terbantu oleh kunjungan para turis mancanegara yang menghasilkan 20% dari PDB-nya. Cagar alam Pulau Pinik. Cagar alam ini menjadi rumah bagi 120 spesies tumbuhan karang dan lebih 500 spesies ikan.
Perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu global dan pencairan es di kutub utara dan kutub selatan, mengakibatkan peningkatan permukaan air laut yang mengancam pulau-pulau rendah di Kiribati. Kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan erosi pantai, intrusi air asin ke air tanah, dan banjir yang lebih sering terjadi. Selain kenaikan permukaan air laut, beberapa pulau di Kiribati mengalami subsiden laut. Subsiden laut adalah penurunan atau penurunan tanah yang menyebabkan pulau-pulau semakin rendah dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan lebih banyak wilayah terendam air laut. Kiribati rentan terhadap bencana alam termasuk badai tropis dan gelombang pasang. Pulau-pulau yang rendah tidak memiliki perlindungan yang memadai dari gelombang pasang dan angin kencang yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan erosi lebih lanjut. Sumber daya air tawar di Kiribati sebagian besar bersumber dari air tanah. Kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan intrusi air asin ke dalam air tanah, mengurangi ketersediaan air tawar yang layak konsumsi dan pertanian. Pemerintah Kiribati telah mengakui ancaman ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk relokasi penduduk dari pulau-pulau yang terancam tenggelam. Namun tantangan tersebut tetap ada dan Kiribati menjadi salah satu negara yang paling terancam akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Kiribati pernah menjadi tempat uji coba senjata nuklir Inggris di akhir tahun 1950-an dan Amerika Serikat di tahun 1962. Selama uji coba, penduduk setempat tidak dievakuasi. Gereja-gereja di pedesaan Kiribati merupakan bangunan yang paling besar dan kebanyakan bangunan yang bergaya Eropa. Kiribati terkenal dengan wisata mancingnya karena tersedianya beragam ikan, termasuk ikan gergaji, ikan marlin, ikan wahoo, barakuda, dan ikan tuna. Ikan trevally raksasa atau GT adalah salah satu yang paling diburu di kepulauan ini. Ikan ini beratnya bisa mencapai 80 kg. Kopra dan ikan menjadi produk andalan ekspor Kiribati. Kiribati dianggap sebagai salah satu negara berkembang terakhir di dunia.